Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. Demikian tertulis. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, kita membutuhkan sebuah keberanian dan iman yang besar untuk mengatakan sesuatu hal yang belum terlihat sebagai hal yang pasti. Ketika kita bertanya kepada seorang ateis, maka ia pasti akan menjawab bahwa Tuhan tidak ada. Sebab seorang ateis tidak akan bisa percaya tanpa melihat objek dan meraba objek yang dipertanyakan. Berbeda dengan seorang yang beriman, selalu percaya bahwa Tuhan itu ada meskipun tidak bisa dilihat dan diraba oleh tangan jasmania kita. Kita juga percaya sebagai orang beriman bahwa karya Allah adalah jauh melampaui akal, meskipun hal itu tidak bisa kita pikirkan dari sekarang. Saudara, Alkitab menyatakan iman seorang anak perempuan yang menjadi hamba di sebuah keluarga terpandang di kerajaan Aram. Ia melayani nyonya dari panglima tentara bernama Naaman. Melihat majikannya Naaman mengalami kusta, ia mengajukan usul kepada nyonya dari tuannya agar tuan Naaman pergi ke Samaria untuk menghadap seorang nabi bernama Elisa. Dan yang unik dari pernyataan anak perempuan yang kecil ini, ia mengatakan, jika tuannya Naaman pergi menghadap nabi yang di Samaria itu, pastilah akan ditolong olehnya dan pastilah akan sembuh dari penyakitnya. Saudara, apakah kita menyadari bahwa anak perempuan itu sedang mengerjakan hal yang berani penuh iman? Ya, demikian yang terjadi. Ia masih sangat kecil dan statusnya hanyalah hamba. Di mata banyak orang, dia masih belum tahu yang terbaik sehingga tidak layak memberi saran. Namun dari sikap itu terlihat ada tanggung jawab moral yang dipertaruhkan oleh anak perempuan itu. Ia bertanggung jawab mempertahankan harkat dan martabat tuannya. Sebagaimana kita tahu, penyakit kusta adalah jenis penyakit yang dianggap najis oleh orang zaman itu. Setiap orang yang mengalami penyakit kusta, dia akan disingkirkan dari kehidupan sosialnya. Dan anak perempuan yang tak disebutkan namanya itu berjuang penuh iman bahwa tuannya Naaman dan keluarganya adalah orang yang bermartabat. Ia berjuang menolak berbagai bentuk alasan perendahan yang menempel kepada tuannya. Dalam jalur perjuangan harkat dan martabat tuannya, ia pun mempertaruhkan kehidupannya dengan penuh iman. Saudaraku, besar kemungkinan anak perempuan ini hanya mendengar tanpa pernah bertemu dengan seorang nabi bernama Elisa yang ia saksikan kepada nyonya tuannya. Kita tentu kagum dengan kedalaman keyakinan dari seorang anak perempuan ini. Dia memahami bahwa jika mukjizat yang lain bisa ada dan hadir dan diizinkan oleh Allah, maka mukjizat untuk menyembuhkan tuannya Naaman dari kusta pun bukan hal yang mustahil. Ini iman seorang anak kecil. Dia percaya walaupun dia tidak pernah melihat. Pesan yang sama disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, terutama yang bernama Thomas, bahwa kita memang berbahagia orang yang percaya walaupun belum melihat. Kadang kita memang sulit menerima Tuhan dan karyanya yang masih di dalam harapan dan belum terlihat wujudnya.
Itulah sebabnya Allah sering memakai kepolosan anak kecil untuk memberi pelajaran tentang iman bagi orang dewasa. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal bisa dibuktikan dengan akal budi. Hal-hal yang tidak bisa dilihat dan dibuktikan itu adalah misteri Allah. Hanya iman yang dapat menjawabnya. Dalam misteri itu kita bisa memilih untuk percaya saja, seperti iman seorang anak kecil yang polos dan bergantung penuh pada kedaulatan Tuhan. Percaya yang demikian kita butuhkan demi memiliki kekuatan dalam mengarungi kehidupan yang tidak pasti. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Percaya akan Tuhan yang mampu memberikan yang baik di tengah kesulitan. Percaya bahwa harapan masih ada di dalam Dia Sang Pengendali kehidupan. Dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa di dalam hidup yang tidak pasti yang ada di hadapan kami ini, kadang kami bimbang bahkan menjadi ciut. Berikan kami harapan yang sungguh dan kuatkan iman kami sehingga kami mampu menata hidup ini, bahkan bisa mantap untuk melangkah walaupun banyak hal yang kami tidak mengerti yang menyertai setiap langkah kami. Kami percaya bahwa di dalam tangan yang kuat kami menjadi tenang dan aman. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin.